Baik, sebelum kita lanjut, Bapak cek dulu kehadiran. Berapa orang kita hadir? 4 orang. 4 orang? Iya. Oke. Begitu Bapak panggil satu-satu. Kita lanjut ke materi pada pertemuan ini, yaitu tentang masih di bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sebelum kita ke inti materi, terlebih dahulu Bapak sajikan tujuan daripada pembelajaran pada bab ini. Nah, yang pertama yaitu mensyukuri nilai dalam sistem hukum peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap disiplin terhadap. Nah, adapun KG dan indikator pada bab ini antara lain, 1. KG-nya adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945, ya. Kemudian indikatornya, apa yang perlu kita ketahui dalam materi ini adalah memahami sistem hukum Indonesia seperti apa, ya kan? Memahami. Kemudian mengidentifikasi sistem peradilan di Indonesia. Oke, nah, itu adalah KD dan indikator. Selanjutnya kita memasuki materi inti, yaitu tentang hukum dahulu sebelum peradilan. Nah, yang pertama tentang pengertian hukum. Apa itu hukum? Nah, di sini terdapat pengertian hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh penguasa yang berisi larangan serta perintah yang di dalam terdapat sanksi dan bersifat yang tadi. Terjadilah sebuah pengertian hukum. Semua ahli mengartikan hukum itu berbeda-beda. Lanjut, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut, kalau tidak ada. Nah, selanjutnya hukum itu ada berapa sih Pak? Macam-macam bentuknya, bentuknya. Dan bentuknya itu berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan sejarah. Nah, ini adalah beberapa penggolongan hukum menurut teori. Yang pertama yaitu hukum itu sendiri disesuaikan dengan adat daerah masing-masing, kemudian dibakukan menjadi sumber hukum. Contohnya apa? Contohnya hukum hak waris, ya kan? Kemudian hukum perkawinan. Nah, itu selain di undang-undang diatur, juga diatur dalam adat istiadat. Nah, contohnya di adat Minang itu adatnya adalah garis keturunan perempuan. Jadi segala hukum material adalah hukum yang mengandung aturan beserta yang berisikan perintah, larangan beserta sanksi. Contohnya apa? Hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian yang kedua hukum formal. Hukum formal ini adalah hukum yang isinya mengandung bagaimana caranya memperlahankan hukum material atau menegakkan hukum material. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah hukum kitab undang-undang acara di peradilan di pidana. Ya. Kalau kita undang-undangnya itu mengatur larangan perintah. Yang pertama yaitu hukum perdata.
Yang kedua yaitu hukum dagang. Oke? Paham sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan? Ya, Nurul, silakan. Kalau hukum perkawinan dan harus jalan Nah, coba. Hukum apa tadi perkawinan? perkawinan dan hukum Mengadopsi anak. Itu apa? Mengangkat anak. Itu masuk golongan hukum apa? Kira-kira hukum publik kah atau hukum privat? Hukum privat. Kenapa hukum privat? Karena mengatur hubungan orang berorang dan sifatnya itu baik final atau pertama dan terakhir. Oke, lanjut. Ini adalah klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Nah, selanjutnya oke, setelah kita mempelajari apa yang tadi namanya lembaga hukum, apa yang tadi namanya pengertian hukum beserta golongannya. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara menyikapi hukum tersebut? Inilah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum untuk kepada kita sebagai warga negara. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengindahkan perilaku itu? Kemudian kita terakhirnya kita simpulkan yang terbaik. Oke, yang pertama, kelompok siapa yang ingin tampil duluan? Kelompok dua, silakan. Namanya siapa? Perkenalkan diri. Oke. Kelompok baik, tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suti Devitaya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang tata tertib di sebuah desa bernama Desa Lereng. Ya. Tentang hewan ternak, yaitu pasal 1 bahwa setiap warga Desa Lereng yang memiliki hewan ternak wajib menjaganya dengan baik agar tidak mengganggu atau merugikan warga lain. Ya. Pasal 2, bagi warga yang memiliki ternak dan sewaktu-waktu mengganggu atau merugikan orang lain, maka pemilik ternak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 3, bagi warga yang mengalami kerugian akibat hewan ternak warga lain, maka akan dipertanggungjawabkan oleh pemilik ternak sebanyak 50% dari total kerugian. Pasal 4, bahwa barang siapa yang tidak mau mengganti kerugian orang lain yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, maka aparat desa bersama warga desa berhak mengambil tindakan atas hewan ternak yang bersangkutan tanpa persetujuan pemilik ternak. Untuk pasal 5, dalam penyelesaian masalah hewan ternak antara tersangka dan korban yang ternyata tidak menemukan solusi perdamaian, maka pihak desa berhak untuk mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tertanda tangan Kepala Desa Lereng Abdul Halim, diketahui oleh camat dan BPD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah membuat sebuah produk, yaitu berupa tata tertib dalam sebuah lingkungan masyarakat tentang permasalahan hewan ternak yang sudah digembalakan. Oke. Nah, apa yang sudah disajikan tadi, apakah sudah cocok atau belum? Apakah ada perbaikan atau ada kekurangan? Nah, ini boleh disanggah atau ditambahkan oleh kelompok lain untuk memperbaiki hasil karya dari kelompok 2. Silakan kalau ada. Oke, kelompok berapa? Silakan. Ya, silakan perkenalkan diri. Mau menyanggah atau menambah? Menyanggah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayat dari kelompok 1 ingin menyanggah kelompok 2, terutama pada pasal 4. Oke. Menurut kelompok 2, pasal 4 bahwa barang siapa yang tidak mau mengganti kerugian orang lain yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, maka aparat
nak. Menurut saya, tidak selamanya kesalahan itu disebabkan oleh si tersangka, karena siapa suruh tanamannya tidak dipagar, dan makanya hewan apa saja bisa masuk ke dalam tanaman tersebut. Jadi tidak semuanya mutlak dari kesalahan tersangka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Tanggapan. Nah, kelompok wabarakatuh. nomor 3, silakan. Mau menanggapi atau memperbaiki atau mendukung? Mendukung pendapat dari kelompok dua. Mendukung pendapat dari kelompok 2. Silakan, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ramadhani dari kelompok 3 akan memberikan dukungan kepada kelompok 2. Yakni tanaman orang dipagar atau tidak dipagar itu sudah menjadi hak pemilik kebun. Jadi yang salah di sini ialah peternak itu harusnya menjaga hewan ternak mereka supaya tidak merusak kebun orang lain. Kan bisa jadi kalau pemilik kebun tersebut tidak memiliki modal untuk membuat pagar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah kondisi dan situasi. Nah, nanti bisa ditambahkan itu kelompok 2. Bagaimana solusi lainnya, alternatif lainnya, ya bisa diperbaiki nanti. Oke, kalau begitu, kalau dalam status tertentu dan lingkungan tertentu dalam menyikapi hukum tertentu juga. Misalnya tadinya di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Itu berbeda deh. Dan itu sudah kita bentuk sebuah produk hukum yang kita diskusikan dengan kelompok tadi, dan itulah hukum. Nah, bagaimana sikap kita sendiri yang memahami. Oke. Oke. Kalau karena waktu sudah habis, cukup sampai di sini dulu. Kita sambung minggu depan. Nah, ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam